Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Semuanya sudah terjadi. Apa yang dapat kamu lakukan sekarang? Mulai saat ini dan seterusnya, kamu tidak diizinkan meninggalkan sisiku. Kita akan menunggu sampai memiliki informasi yang lebih akurat sebelum melakukan apapun. Tepat pada saat ini, suara siulan melengking dan menusuk telinga dapat terdengar berdering histeris dari seluruh legiun cadangan ke-6. Ini adalah fluid darurat. Perintah itu diturunkan dengan sangat cepat. Semua pasukan cadangan harus bersiap untuk berperang, dan itu termasuk anggota baru. Semua orang berkemas dan bersiap untuk bertempur setiap saat. Suyun adalah seorang komandan batalion, dan batalionnya hampir seluruhnya terdiri dari anggota baru. Suyun berdiri di depan semua orang, dan ekspresinya sangat hitam. Wo Yuhao dan Dai Luoli bisa menebak apa yang terjadi, dan dia tentu saja tahu. Suyun berteriak, "Tang Dong, Dai Luoli, mulai sekarang kalian berdua dipromosikan menjadi pengawalku, tetapi pangkat kalian akan tetap menjadi prajurit kelas 1, berdiri di belakangku." Dia tidak lagi peduli dengan aturan militer di saat seperti ini. Suyun terus memberi perintah, "Semua orang kembali ke barak, berkemas dan mengatur barang-barang kalian. Kembalilah dan berkumpul di tempat latihan militer sesudahnya. Setelah itu, tunggu perintah selanjutnya. Bubar!" Para prajurit kembali ke tujuan masing-masing, tetapi dia menahan Huo Yuhao dan Dai Luoli. Kekaisaran Ryu pasti telah mengambil langkah. Suyun berbicara saat dia marah dengan gigi yang terkatup. Dai Luoli tidak harus berpura-pura, ekspresinya hitam dan dia mengangguk dengan paksa. Mereka telah menginvasi kita tanpa menyatakan perang. Selain itu, mereka telah menggunakan alat jiwa yang memiliki kekuatan besar. Aku ingin tahu bagaimana garis depan lakukan. Ayahku. Suyun menyela. Adipati Harimau Putih adalah seorang Feng Hao Doulo, jadi dia akan baik-baik saja. Aku ingin tahu alat jiwa kelas apa sehingga memberi kita sensasi seperti ini. Satu-satunya harapanku sekarang adalah bahwa garis depan tidak menderita kerugian yang sangat besar. Tentara telah mengirim pengintai untuk mencari tahu apa yang terjadi, dan mereka harusnya segera kembali ke info yang pasti. Ekspresi Wo Yuhao serius. Dai Luoli dan Suyun tidak cukup berpengalaman dan mereka tidak cukup tahu untuk menilai seberapa kuat ledakan itu. Dia adalah siswa yang berbakat dari Departemen Alat Jiwa Akademi Strik. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak bisa menilainya? Perasaan yang ia dapatkan dari kekuatan ledakan itu hanya bisa dicapai dengan satu jenis alat jiwa. Alat jiwa itu hanya bisa berupa peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Mereka hampir 300 km jauhnya dari tempat ledakan itu terjadi, dan mereka masih bisa dengan jelas melihat, mendengar, dan merasakan efek ledakan dari jarak yang begitu jauh. Wo Yuhao pernah melihat ledakan seperti ini sebelumnya, dan saat itulah memicu ledakan di gudang bawah tanah di Kota Cahaya. Tontonan bak kiamat itu tertanam jelas dalam ingatannya. Ini berarti bahwa ledakan yang baru saja terjadi tidak datang hanya dari satu peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Kemungkinan lebih dari satu telah digunakan. Kekaisaran Ryu telah menahan diri selama lebih dari setengah tahun. Apakah mereka akan meluncurkan invasi skala penuh? Waktu invasi mereka setidaknya 6 bulan lebih awal dari yang diperkirakan oleh Wo Yuhao. Kekaisaran Starlo menjadi target pertama dari Kekaisaran Ryu setelah meluncurkan invasi. Wo Yuhao menghela nafas dalam. Dia merasa sangat tak berdaya dan jengkel. Kekaisaran Starlo terlalu jauh di belakang Kekaisaran Ryu dalam hal penelitian alat jiwa. Kalau tidak, dengan undulasi energi yang kuat yang diberikan oleh peluru meriam jiwa stasioner kelas 9, peluru itu seharusnya dicegat di perbatasan. Namun, tampaknya Kekaisaran Starlo tidak berhasil mencegat peluru itu, dan Kekaisaran Ryu berhasil meledakkan peluru stasioner di dekat tentara yang ditempatkan di dekat perbatasan Kekaisaran Starlo. Kekaisaran Starlo mungkin telah mengalami kerugian besar.
kali ini, Daluoli bukan satu-satunya yang peduli tentang Adipati Harimau Putih. Mereka menyiapkan semua barang-barangnya. Bom yang menyerupai petir tumpul terus berdering di kejauhan. Meskipun cahayanya tidak seterang sebelumnya, semua orang bisa mendengar ledakan padat dari beberapa ratus kilometer jauhnya. Tidak sulit membayangkan seberapa intens pertempuran di perbatasan itu. Seluruh legiun cadangan ke-6 mempersiapkan diri dalam waktu 1 jam, dan semua orang menunggu di lapangan latihan militer. Bahkan tenda-tenda mereka dan yang lainnya telah dikemas, dan semua orang bersiap untuk mendukung garis depan saat ini juga. Para pengintai mengalir masuk dan keluar dari kamp militer terus-menerus, dan semua orang bisa tahu dari ekspresi cemas dan kekhawatiran bahwa pertempuran itu tidak berjalan dengan baik. Para petugas yang setidaknya komandan batalion dengan cepat dipanggil untuk rapat, sementara Suyun membawa Wo Yuhao dan Dai Luoli yang telah menjadi pengawal dadakannya bersamanya. Suyun sama sekali tidak memiliki pengalaman di medan perang, dan dia diliputi kecemasan dan kebingungan pada saat seperti ini. Ia bukan hanya seorang komandan batalion, dia juga seorang putri. Perang ini terhubung dengan keselamatan bangsanya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Wo Yuhao dan Dai Luoli tiba di tenda komandan, tetapi mereka hanya pengawal, jadi mereka hanya bisa menunggu di luar. Wo Yuhao khawatir, tetapi dia tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam. Jika ada Master Roh yang kuat di dalam sana, dia akan berada dalam masalah jika menemukan gelombang spiritualnya. Pertemuan itu anehnya sangat singkat, dan Suyun bergegas keluar setelah kurang dari 10 menit. "Cepat, ikut aku kembali ke batalion." Dia dengan cepat naik ke kudanya ketika dia berbicara, dan kedua pengawalnya hanya bisa berlari ketika mereka mengikuti di belakangnya. "Komandan batalion!" Dai Luoli akan memanggilnya. Suyun membentak dan menatapnya. Dia tidak menunggunya untuk bertanya dan berkata dengan tegas, "Garis depan telah benar-benar hancur. Angkatan Darat Barat Laut telah memerintahkan kita untuk segera memasuki kota dan membangun pertahanan kita di sekitar kota kekaisaran yang bercahaya. Kita harus menunggu pasukan mundur dan bertemu dengan mereka." "Hah? Apa? Garis depan telah dihancurkan?" Dai Luoli berseru. Kekaisaran Starlo telah menghabiskan ribuan tahun pengembangan pertahanan di perbatasan barat. Mereka mengandalkan pegunungan Mingdo sebagai benteng alami, dan benteng mereka bisa dikatakan tidak bisa ditembus. Wajah cantik Suyun sedikit pucat. "Ya, garis depan telah dihancurkan. Invasi Kekaisaran Ryu datang tanpa peringatan, dan mereka meledakkan beberapa peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 di daerah yang relatif lebih lemah dari pegunungan Mingdo dan menciptakan celah yang sangat besar. Mereka mengerahkan 4 legiun Instrujiwa untuk melancarkan serangan terus-menerus terhadap tentara kita. Serangan terus-menerus, legiun Instrujiwa memaksa pasukan Barat Laut mundur dan memimpin pasukan besar Kekaisaran Ryu untuk mengisi melalui celah di pegunungan. 1 peluru stasioner kelas 9 mendarat di wilayah tengah Angkatan Darat Barat Laut, dan para prajurit di garis depan mengalami kerugian besar dengan banyak nyawa melayang dan banyak lagi yang terluka. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jadi kita mundur." "Bagaimana dengan ayahku?" Dai Luoli bertanya dengan cemas. Suyun menjawab, "Marshal Dai memimpin pasukan untuk bertahan melawan penjajah dengan kekuatan penuh mereka. Tetapi serangan Kekaisaran Ryu sangatlah ganas. Tentara penyerang mereka tidak terlalu besar, tetapi mereka telah memobilisasi 3 dari 3 jari tangan yang melindungi bangsa. Mereka datang terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba, dan mereka terlalu destruktif." Wo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, "Komandan batalion, berapa banyak tentara yang ditempatkan di sepanjang perbatasan barat kita?" Suyun menjawab, "Tentara Barat Laut adalah pertahanan utama untuk pertahanan barat dan mengendalikan 11 legiun, sedangkan tentara barat terdiri dari 8 legiun. Kekuatan tempur kita adalah 80.000 tentara. Selain itu, memiliki 200.000 prajurit tambahan dan total kekuatan hampir 400.000. 7 kota berisi pasukan cadangan di belakang perbatasan, dan pasukan cadangan kita memiliki sekitar 200.000 tentara." Wo Yuhao mengerti situasinya.
Mereka memiliki 600.000 tentara yang ditempatkan di sana, dan di antara mereka ada sekitar 300.000 prajurit tempur. Setidaknya meriam silang ilahi Zuge yang dibeli Starlo dari Sekte Tang telah dipindahkan ke benteng barat. Dalam keadaan seperti itu, perang tiba-tiba meletus di perbatasan. Namun pertahanan Kekaisaran Starlo masih terkoyak. Tentara terkuat Starlo, tentara barat laut, telah benar-benar hancur. Tidak sulit membayangkan betapa mengejutkannya pukulan Kekaisaran Ryu. Legiun cadangan ke-6 dengan cepat dimobilisasi dan mereka dengan cepat memasuki kota Kekaisaran yang bercahaya. Bersama dengan persenjataan mereka, gerbang kota segera disegel. Setelah legiun cadangan ke-4 dan ke-6 memasuki kota dan semua orang waspada, banyak tentara dikerahkan untuk melindungi lumbung dan gudang senjata paling penting di kota. Atmosfernya sangat tegang dan udara begitu berat dan padat. Wo Yuhao dan yang lainnya adalah milik batalion ketiga, legiun cadangan ke-6. Suyun pergi untuk pertemuan lain sebelum dia kembali ke batalion dengan wajah suram. Bagaimana situasinya komandan batalion? Deluoli bertanya dengan cemas. Hal ini terkait erat dengan keselamatan ayahnya, jadi tidak mungkin dia tidak cemas. Wajah Suyun dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Situasinya mengerikan. Jumlah yang tewas atau terluka di garis depan masih belum jelas, tetapi kita tahu bahwa Adipati Hermo Putih telah memimpin prajurit pribadinya untuk menutup bagian belakang sehingga sebagian besar pasukannya dapat mundur dari jangkauan Kekaisaran Ryu. Garis depan telah mengalami kerugian besar. Tentara barat telah dipukul dengan serangan destruktif. Pada saat yang sama, Kekaisaran Ryu telah menggunakan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 terus-menerus. Bahkan itu lebih dari 6 peluru meriam jiwa stasioner kali ini. Wo Yuhao menarik nafas dingin ketika dia mendengar kata-katanya. Karena dia tahu seberapa kuat peluru meriam jiwa stasioner, dia bisa mengerti betapa menakutkannya kekuatan penghancurnya. Wajah Deluoli pucat, tetapi tiba-tiba matanya menjadi tegas. Aku akan mencari ayahku. Aku pergi Suyun. Dengan itu, dia berbalik dan mulai berjalan keluar. Wo Yuhao meraih pundaknya dan dengan tak hati menariknya kembali. Kau tidak kemana-mana. Tidak ada gunanya bahkan jika kau pergi. Jadi kau akan tinggal di sini dan tidak melakukan apapun. Apakah kau pikir bahwa kau, penatua jiwa yang bahkan tidak memiliki 4 cincin roh, dapat mengubah ombak bahkan jika pergi ke garis depan? Mata Deluoli memerah. Aku tidak bisa menunggu di sini. Ayahku berjuang dengan hidupnya untuk kelangsungan hidup negara kita. Aku adalah putranya dan bahkan jika aku harus mati, aku akan berdarah dengannya dan mati-matian di medan perang. Kita telah mendaftar di tentara untuk membela negara. Aku adalah seorang Master Roh. Jadi apa yang akan aku lakukan jika menunggu di sini dengan para anggota baru? Wo Yuhao menampar Deluoli tepat di wajahnya dan mengirimnya jatuh ke tanah. Dia berkata dengan dingin, niatmu bagus dan kamu sangat berani, tapi itu keberanian yang tidak punya otak. Jadi mengapa jika kau seorang Master Roh, apakah kau benar-benar berpikir bisa keluar dari kota ketika gerbang kota tersegel? Atau apakah kau bermaksud untuk mengekspos identitasmu sebagai putra Adipati Hermo Putih dan mempermalukan ayahmu pada saat yang sama? Kau harusnya membenci dirimu sendiri karena tidak cukup kuat kan, dan tidak bisa membantunya di saat seperti ini. Jika kau memiliki tekad yang memadai, kau harus menggunakannya pada kultivasi. Kota Kekaisaran yang bercahaya diposisikan di belakang garis depan, dan sekali mereka tidak dapat bertahan lagi, tentara harus mundur melalui kota Kekaisaran yang bercahaya. Lakukan sesuatu yang dapat kamu lakukan dengan kekuatanmu, dan jauh lebih baik dan lebih berguna daripada membuang hidupmu seperti itu. Mungkin Deluoli terbiasa dipukul oleh Wo Yuhao, tetapi dia tidak marah karena tamparan ini. Dia bangkit kembali, ekspresinya muram dan keras, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Suyun duduk di kursi di samping, matanya berserakan dan dia berada di samping dengan panik menghadapi perang habis-habisan dalam skala besar seperti ini. Putri kecil itu benar-benar linglung karena kekhawatiran dan panik. Wo Yuhao melirik langit di luar. Dia merendahkan suaranya dan berkata, kalian berdua tetap di sini dan berkultivasi. Aku akan melihat garis depan dan membawa info langsung kembali kepada kalian. Kau akan pergi?
Daluoli dan Suyun menatapnya pada saat yang bersamaan. Huo Yuhao berjalan di depan Daluoli dan matanya yang dingin tiba-tiba menjadi hangat. Dia menepuk pundaknya dan berkata, "Panggil aku kakakmu." "Kakak." Daluoli memanggil tanpa sadar. Huo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, "Tetap di sini dan jangan pergi kemanapun. Aku akan kembali untuk mencarimu segera." Dengan itu, Huo Yuhao menghilang ke udara tanpa suara di depan Daluoli. "Hah? Kamu?" Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.